Hai, saya Tommy Mandala Putra. Di session kali ini saya akan coba belajar lebih dalam mengenai AI Agent Cloud Code by Anthropic, di mana Cloud Code sendiri merupakan sebuah tools coding AI agent yang bisa membantu kita sebagai developer itu melakukan pengembangan aplikasi. Dalam hal ini nanti akan saya coba aplikasikan membuat portofolio sederhana gitu ya, yang nantinya selama development itu menggunakan bantuan dari Cloud Code itu sendiri, dimana nanti di awal-awal kita akan melakukan instalasi, setup, sampai integrasi nantinya bisa di GitHub, nanti bisa melakukan PR ataupun eksekusi beberapa problem yang bisa di-solving. Nah, untuk itu di awal ini kita akan membedakan terlebih dahulu apa itu AI agent dengan AI chat. Nah, pada umumnya kalau AI chat itu kita membuat sebuah prompting, kemudian menunggu resultnya, lalu kita copy gitu ya, atau kita manfaatkan sebagai developer itu dipindahkan ke text editor. Cuman seiring berjalannya waktu, hal ini tuh menjadi tidak efisien. Terkadang hasil promptnya ngaco karena udah banyak konteksnya, lalu perilaku kita yang copy paste juga itu jadi nggak efisien. Maka pada akhirnya kita membutuhkan sebuah tool agent AI, yaitu solusinya salah satunya menggunakan Cloud Code, dimana nanti Cloud Code akan membantu kita selama development itu, membantu untuk menuliskan kode, update kode, menjalankan script di base terminalnya, bahkan melakukan integrasi ke tools-tools development lainnya yang memang kita butuhkan. Oke, nah sekarang apa sih kira-kira yang harus kita lakukan untuk menjalankan Cloud Code di personal komputer kita? Maka kita perlu melakukan instalasi dan setup. Berdasarkan dari dokumentasi video saat ini, Cloud Code itu bisa berbentuk dari beberapa option, di mana nanti ada terminal CLI berbentuk IDE, nanti ada extension yang bisa kita pasang di VS Code, kemudian berbentuk desktop apps, lalu ada berbentuk web dan JetBrains. Nah, sebelum kita melakukan instalasi, alangkah baiknya juga buat teman-teman itu memastikan bahwa di komputer kalian sudah diinstal Git control version, kemudian ada Node.js minimal versi 18, kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu si IDE dari VS Code itu sendiri. Oke, saya tidak akan menjelaskan mengenai instalasi Git sampai VS Code-nya. Saya asumsikan teman-teman sudah memahaminya. Oke, nah sekarang kita langsung ke bagian dokumentasi Cloud Code. Dapat dilihat kalau teman-teman mau melakukan instalasi, silahkan sesuaikan aja. Kebetulan saya di sini menggunakan macOS, jadi saya akan memilih opsi yang terminal juga, dan saya menjalankannya via brew. Maka tinggal pilih dan copy aja. Buat teman-teman yang operasi sistemnya seperti Windows dan Linux, silahkan disesuaikan saja atau dibaca saja dokumentasinya, di sini juga ada. Jadi tinggal diikutin aja teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba copy tadi. Nah ini mana tadi, homebrew. Nah saya copy, kemudian buka terminal atau command prompt kalian. Nah ini sudah saya buka, lalu silahkan pastekan script yang sudah di copy tadi, lalu jalankan dengan menekan tombol enter. Tunggu sampai selesai. Pastikan di tempat teman-teman seperti itu. Nah, berhubung di video ini ketika dibuat, sebenarnya saya sudah melakukan instalasi Cloud Code-nya di dalam komputer saya. Jadi, untuk memastikan apakah sudah berhasil diinstal atau belum, kita cukup menjalankan script cloud strip version
seperti ini. Nanti akan muncul, bisa dengan strip version atau paling dengan shortcutnya itu min v. Oke, kalau sudah artinya cloud code kalian sudah terinstall. Nah, sekarang memastikan tool seperti Git dan Node.js-nya, teman-teman tinggal jalankan perintah git min version. Muncul, kalau sudah muncul versi berarti saya asumsikan sudah install teman-teman. Dan yang terakhir yaitu Node.js-nya dengan perintah node min v, dimana nanti muncul version yang terinstall di sistem kalian. Nah, di tempat saya versi 24. Ingat ya teman-teman, di sini minimal versinya 18 yang direkomendasikan oleh cloud-nya. Oke, kalau sudah terinstall, yang terakhir yaitu teman-teman tinggal instalasi VS Code-nya. Itu gampang, teman-teman bisa tinggal download maupun tinggal ikutin tutorial yang ada. Oke, kita asumsikan semua sudah terinstall, maka kita pertama-tama perlu terlebih dahulu membuat directory project kita selama tutorial ini gitu ya. Kebetulan saya akan membuat projectnya ke dalam directory ini, ke dalam directory sharing gitu ya. Nah, kita cek di sini belum ada file atau project yang akan saya buat. Jadi teman-teman pastikan buat dulu. Kalau udah buat, maka langkah selanjutnya teman-teman tinggal melakukan clone repository yang sudah saya buat. Oke. Nah, di sini saya sudah membuatkan repository mini projectnya dengan nama sampel portfolio, yang kedepannya kita coba bareng-bareng belajar menggunakan Cloud Code untuk membangun sebuah portofolio gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, tinggal nanti linknya saya sertakan di deskripsi video. Maka kita perlu lakukan clone, atau teman-teman boleh juga download aja, silahkan mana yang lebih memudahkan kalian. Nah, sekarang saya akan download clone di bagian branch starter project. Oke ya teman-teman, gimana caranya? Oke, dengan perintah git clone min b, nama branchnya apa? Nah, yang mau saya clone adalah branch ini. Oke, kemudian silahkan teman-teman bentar, git clone min b, nama branchnya, lalu silahkan copy aja HTTP atau SSH nya kalau mau, tinggal pilih salah satu, kemudian paste dan jalankan enter. Tunggu sampai proses cloningnya selesai. Berikut hasil cloning git repo-nya sudah selesai ya di tempat saya. Pastikan jaringan internet teman-teman bagus atau stabil supaya hasil cloningnya lebih cepat. Lalu saya cek terlebih dahulu apakah sudah ada. Nah, sekarang sudah ada project dengan nama sampel portfolio. Sekarang teman-teman tinggal buka directory tersebut menggunakan VS Code-nya. Nah, di sini saya akan coba masuk dengan VS Code. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya ya teman-teman. VS Code punya saya. Temanya kebetulan memang agak gelap, mungkin saya ganti dulu. Mana ya yang cocok? Oke. Nah, seperti ini. Oke, setelah temanya sudah ada, setelah VS Code-nya sudah dibuka, maka tampilannya seperti berikut ya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya itu kita perlu menambahkan extension Cloud Code untuk VS Code itu sendiri. Teman-teman sebenarnya bisa buka di sini. Nah, nanti tinggal install di sini.
Nah, ini tinggal open aja VS Code-nya, atau kalau nggak mau dengan cara ini bisa cukup mudah, buka bagian extension, ketikkan saja Cloud Code. Oke, tunggu sampai muncul. Nah, ini pastikan yang Anthropic ya, lalu install. Oke, prosesnya sudah selesai. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, saya coba rapikan dulu. Nah, selama project nanti atau selama demo ini, penggunaan AI agent ini, maka saya butuh juga extension tambahan karena ini di sisi front end. Jadi saya butuh auto rename tag, kemudian extension dari React, ada ESLint untuk memastikan kualitas kodenya, lalu Prettier untuk formatternya, dan satu lagi Tailwind untuk membaca atribut kelasnya gitu. Oke, kalau sudah cukup itu aja teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke bagian projectnya sekarang. Nah, di project akan saya jelaskan secara singkat. Jadi goals kita adalah membuat sebuah portofolio. Nah, di sini websitenya akan saya bangun menggunakan Next.js, dimana di sini sudah saya tambahkan unit testing menggunakan Vitess. Jadi kedepannya nanti setiap kita membuat komponen ataupun pages atau apapun yang misal kita harus membutuhkan testing, ya kita akan lakukan unit testing. Kemudian ada di directory apps, directory paling penting di dalam Next.js, di mana di sini ada global CSS, di mana global CSS ini saya dapatkan atau saya setting disesuaikan dengan kebutuhan SAT-CN dan Tailwind. Jadi di sini saya menggunakan SAT-CN untuk base komponennya, kelasnya atau stylingnya menggunakan Tailwind. Tapi di sini juga saya tambahkan sebuah tema, yaitu menggunakan Twig.cn. Teman-teman bisa buka aja websitenya. Dan kebetulan tema yang saya aplikasikan itu namanya Dark Matter. Seperti ini tampilannya nanti website kita. Kalau teman-teman mau misalkan ganti tema lain boleh, tinggal cari aja tema yang sesuai, terus kode, pastiin versi 4, kemudian hexa aja. Copy aja dari sini sampai ke bawah gitu ya. Nanti tinggal paste atau replace saja ini sampai ke bawah. Nah, otomatis nanti temanya akan menyesuaikan, tapi perlu dipastikan ya teman-teman, kira-kira ada yang kelewat atau enggak, atau bisa di paste berdasarkan kebutuhannya aja. Oke, lalu ada directory komponen, di mana nanti komponen-komponen dari SAT-CN ataupun custom yang kita buat sendiri akan kita pusatkan di dalam sini. Lalu ada library atau lib, ada utils ataupun nanti helpers dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan, juga bisa kita define foldernya. Nah, untuk sementara seperti ini. Oke, kita akan coba lihat atau jalankan aplikasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Maka silahkan buka terminal di VS Code kalian atau dari command prompt langsung silahkan, dan pastikan sudah mengarah ke dalam directory projectnya. Kalau sudah, sekarang saya akan menjalankan perintah npm install. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau sudah, teman-teman cek aja cara menjalankannya gimana gitu ya. Nah, tinggal buka packet.json-nya. Untuk menjalankan secara mode development, kita bisa jalankan perintah npm run dev. Oke. Nah, dia berhasil build, ada directory baru ya. Dan sekarang kita coba buka websitenya atau aplikasinya. Kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman.
Jadi kalau sudah sampai di sini, saya kira ini sudah selesai di sesi pertama. Oke, sebelum saya tutup, maka ada tambahan. Di sini kita akan mengenal nanti models, oke, dan kegunaannya atau porsi tokennya seperti apa. Nah, jadi di CloudCode itu sendiri saat ini tersedia ada 3 model, di mana ada model Claude Haiku, Claude Sonnet, dan Claude Opus. Masing-masing peranannya berbeda-beda dan penggunaan tokennya pun juga berbeda. Misal di bagian Haiku itu cocok untuk chatbot, kemudian klasifikasi, ekstraksi data, real time respon. Dan paling populer itu ada Sonnet. Sonnet itu lebih cocok untuk melakukan coding secara umum gitu ya. Kemudian analisa dokumen, agentic task, kemudian ada produksi dalam artian tergantung kebutuhannya apa. Dan yang paling powerful saat ini adalah Opus, dimana Opus sendiri memang cocok banget untuk menjalankan deep reasoning gitu, kemudian menjalankan arsitektur sistem, multi agent, R&D kompleks, dan lain sebagainya. Dari ketiga model ini tentu token yang konsumsi paling murah itu yaitu Haiku, kemudian nomor 2 Sonnet, dan cukup mahal, paling mahal itu token yang paling mahal yaitu di Opus. Nah, ada tips atau strategi yang mungkin bisa kita gunakan gitu ya nantinya. Sebagian besar dari tim engineer menggunakan sistem hybrid approach, di mana menggunakan model Haiku untuk high volume task, kemudian opsi kedua yaitu menjalankan Sonnet saat untuk melakukan pekerjaan harian gitu ya. Dan opsi Opus ketika memang dibutuhkan untuk menjalankan tugas yang memang benar-benar berat atau yang membutuhkan reasoning yang mendalam gitu. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa memangkas setidaknya 80-90%, 80% penggunaan dari sebuah token itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai comments di CloudCode. Sampai jumpa kembali.